Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindu Asyifa, NIM 2011-0107-0017 akan sedikit menjelaskan tentang filsafat pendidikan perennialisme. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian filsafat perennialisme. Apa itu perennialisme? Secara etimologis, kata perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis, yang artinya abadi atau kekal selama-lamanya, dan mendapat akhiran isme yang mengandung arti paham atau aliran. Jadi, perennialisme di sini dapat didefinisikan sebagai aliran atau paham kekekalan atau keabadian. Untuk selanjutnya, sejarah perkembangan filsafat perennialisme. Ada beberapa pandangan di antara para tokoh berkenaan dengan awal kemunculan filsafat perennialisme. Menurut Sayyid Hussein Nasr, istilah perennialisme digunakan pertama kali oleh Augustinus Teuco dalam sebuah karyanya yang berjudul De Perennia Philosophia yang diterbitkan pada tahun 1540 Masehi. Kemudian dikembangkan oleh Sayyid Hussein Nasr tersebut yang berpendapat bahwa setiap manusia yang lahir memiliki fitrah yang sama sebagai manusia yang fitri. Perkembangan filsafat perennial menurut Griffiths mengalami masa kejayaan kira-kira pada abad ke-6 hingga abad ke-15, dan menjelang akhir abad ke-16, filsafat perennial mulai runtuh akibat munculnya aliran baru, yaitu filsafat materialis. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tokoh-tokoh perennialisme. Yang pertama, di sini ada Plato. Menurut Plato, manusia secara kodrati memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Pendidikan hendaknya berorientasi pada 3 potensi itu dan juga kepada masyarakat, agar kebutuhan yang ada pada masyarakat dapat terpenuhi. Ketiga potensi ini merupakan dasar kepribadian manusia. Oleh karena itu, struktur sosial didasarkan atas pandangan kepribadian ini. Tokoh yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles menganggap penting perkembangan budi pekerti, terutama tentang pembentukan kebiasaan pada tingkat pendidikan rendah, seperti pada tingkat pendidikan anak usia dini. Sebab pada tingkat pendidikan usia muda ini perlu ditanamkan kesadaran menurut aturan-aturan moral. Untuk yang ketiga, ada Thomas Aquinas. Tokoh ini berpandangan bahwa pendidikan adalah menarik atau menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata. Tingkat aktif dan nyata tersebut bergantung dari kesadaran-kesadaran setiap individu. Tuntunan yang berasal dari guru kepada anak didik berwujud sebagai pengajaran yang berfungsi untuk membantu substansi manusia untuk berkembang dan kaya akan pengalaman-pengalaman yang berasal dari luar. Kita beralih ke teori belajar perennialisme. Teori belajar perennialisme yang pertama yaitu disiplin mental. Penganut perennialisme sependapat bahwa latihan dan pembinaan berpikir atau disiplin mental adalah salah satu kewajiban tertinggi dari belajar. Oleh karena itu, teori dan program pendidikan pada umumnya dipusatkan pada pembinaan kemampuan berpikir. Teori belajar yang kedua yaitu rasionalitas dan asas kemerdekaan. Asas berpikir dan kemerdekaan harus menjadi tujuan utama. Otoritas berpikir harus disempurnakan sesempurna mungkin, dan makna kemerdekaan di sini adalah pendidikan mampu membantu manusia untuk menjadi dirinya sendiri yang membedakan dirinya dengan makhluk yang lain. Teori belajar yang ketiga yaitu belajar sebagai persiapan hidup. Belajar untuk mampu berpikir bukanlah semata-mata tujuan kebajikan moral dan intelektual,
namun berarti pula untuk memenuhi fungsi praktikal filosofi, baik etika, sosial politik, ilmu, dan seni. Dalam hal ini berarti memenuhi fungsi kehidupannya sebagai manusia. Teori belajar yang keempat, learning through teaching. Fungsi guru menurut perennialisme adalah sebagai perantara antara bahan atau materi ajar dengan anak yang melakukan penyerapan. Guru mengembangkan potensi-potensi self-discovery dan ia melakukan otoritas moral atas murid-muridnya. Untuk selanjutnya, tentang konsep dasar pandangan aliran perennialisme. Yang pertama, ontologi perennialisme. Ontologi perennialisme terdiri dari pengertian seperti benda individual, esensi, aksiden, dan substansi. Benda individual yang dimaksud di sini adalah benda yang ditangkap oleh panca indera, seperti batu, pohon, dan sebagainya. Dan esensinya adalah manusia sebagai makhluk berpikir. Sedangkan aksiden adalah keadaan khusus di mana sifatnya tidak terlalu penting dalam hal ini. Dan substansinya adalah satu kesatuan dari setiap hal individu yang khas dan universal. Yang kedua yaitu epistemologi perennialisme. Menurut perennialisme, kebenaran adalah prasyarat untuk mengerti dan memahami arti realita. Jadi di sini kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikiran dan benda-benda yang adanya bersendikan atas prinsip-prinsip keabadian. Yang ketiga, aksiologi perennialisme. Pada aksiologi perennialisme, memandang masalah nilai merupakan hal yang paling dasar dan paling utama. Karena berdasarkan asas-asas supernatural, yaitu dengan menerima kebenaran secara universal, khususnya pada perbuatan dan tingkah laku manusia. Yang keempat, pandangan aliran perennialisme tentang pendidikan. Pendidikan menurut aliran ini adalah suatu upaya mempersiapkan kehidupan. Aliran ini meyakini bahwa pendidikan merupakan transfer ilmu pengetahuan mengenai kebenaran abadi. Pengetahuan dapat dimaknai sebagai suatu kebenaran, sedangkan kebenaran selamanya memiliki kesamaan. Dapat disimpulkan bahwa pandangan perennialisme dalam pendidikan adalah pendidikan harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur, norma-norma, dan agama yang harus dikembalikan pada nilai-nilai luhur, norma-norma, dan agama pada masa lalu. Cukup sekian pemaparan materi tentang filsafat pendidikan perennialisme dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.